Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum Bu Ana masuk ke materi pembelajaran, Bu Ana akan sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. 1. Siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. 2. Siswa dapat menemukan ide pokok dalam bacaan dengan bantuan diagram. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan dengan bahasanya sendiri secara rinci. 4. Siswa dapat menemukan contoh pelaksanaan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah anak-anak, sekarang kita mulai materi yang pertama. Tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sekarang kita cari tahu bersama ya. Tolong perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas yang baru. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Dari kedua gambar ini kita bisa tahu bahwa beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Jadi makhluk hidup yang baru berasal dari tumbuhan induknya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangan vegetatif ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan 1. Tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. Yang kedua, umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima, geragih, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rhizom, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang terakhir, spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan yang dapat terjadi dengan cara yang pertama cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Yang kedua stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Yang ketiga stek daun, misalnya pada tanaman begonia dan juga cocor bebek. Yang keempat merunduk, misalnya pada tanaman stroberi dan bougainville. Dan yang terakhir, teknik tempel atau okulasi dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, sekarang tolong kalian perhatikan bacaan berikut. Dari bacaan ini, kalian bisa menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Untuk memudahkan mencari ide pokok dari setiap paragraf, kalian bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Selanjutnya, dari ide pokok setiap paragraf tadi, kalian bisa mengembangkannya dalam bentuk paragraf dengan bahasa kalian sendiri. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, tahukah anak-anak bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup,
Tetapi ada juga manfaat lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bernafas membutuhkan tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa ikut memelihara kelestarian hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila? Berikut yang terkandung dalam nilai Pancasila sila yang ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dari beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila yang ketiga dalam wujud kita pelestarian terhadap tumbuhan, bisa juga dalam bentuk bekerja sama dalam menanam tanaman di lingkungan sekolah. Jadi, anak-anak harus menjaga kelestarian tumbuhan tadi dengan cara bergotong royong bersama-sama. Kita merawat semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga kelangsungan hidup mereka akan selalu terjaga selamanya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bu Ana minta maaf jika ada salah kata. Selain itu, Bu Ana berpesan kepada kalian untuk selalu jaga kesehatan, meningkatkan iman kalian. Walaupun kalian berada di rumah, kalian harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.